Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Sanida dengan NIM 220170008 dari Prodi Sastra Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang pengarang perempuan dan sastra anak. Hal-hal yang akan dibahas ialah 1. Perkembangan awal munculnya pengarang-pengarang wanita. 2. Pengarang-pengarang wanita, karya sastra yang menonjol, dan ciri khas sastrawan perempuan. 3. Metropop dan Chick-Click. 4. Sastra anak. Yang pertama, perkembangan munculnya sastrawan perempuan. Pada periode 1933 sampai 1942, saat lahirnya majalah Pujangga Baru, di situ disebutkan bahwa pada masa sebelum perang, tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Itu karena posisi perempuan pada saat itu di Indonesia keadaannya tidaklah jauh berbeda. Di masa lampau, wanita Indonesia bernasib sama seperti wanita di belahan bumi lain. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya, wanita Indonesia perlahan mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Salah satu contohnya adalah sastra. Pengarang-pengarang wanita dan karyanya yang menonjol. Periode 1933 sampai 1942 ada Selasih atau Seleguri yang bernama asli Saria min Ismail. Selain Selasih ada juga Hamidah atau Fatimah Hadelais 1914 sampai 1953. Roman yang ditulisnya berjudul Kehilangan Mestika 1935. Ciri karya sastra keduanya sama-sama mengungkapkan kemalangan dan kesedihan pelaku. Lalu, Adeline Affandi dan Saadah Halim berbeda dengan Selasih dan Hamidah. Saadah Halim berani menentang adat. Dialah satu-satunya wanita pengarang drama waktu itu. Pada masa menjelang Jepang datang, muncullah Maria Amin yang menulis sajak di majalah Pujangga Baru. Maria Amin kala itu merasa kecewa dengan kehidupan sosial politik saat itu. Ia pun menyampaikan gagasan-gagasannya dalam dunia simbolik. Setelah Perang Kemerdekaan atau sekitar tahun 50-an, muncullah nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Di antaranya adalah Ida Nasution, Walujati atau Sepangat, S. Ruqyah atau Kartapati, St. Nuraini atau Sani. Walujati dan St. Nuraini lebih dikenal sebagai penyair. Ruqyah dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Waktu bergulir dan generasi sesudah Ida Nasution, lahirlah N.H. Dini. Cerpen-cerpennya menunjukkan perhatiannya terhadap kepincangan-kepincangan sosial. Selanjutnya, hingga periode 1962 sampai tahun 70-an, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Nama-nama seperti Titis Basino, Sugiyarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Mirawe, Umarga T, La Rose, dan lain-lain. 3 perempuan pengarang terakhir dikenal karena fiksi romantis yang menjadi ciri novel yang ditulisnya. Pada periode tahun 1990-an sampai sekarang muncullah sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Tema-tema cerita yang mereka pilih pun beragam seiring perkembangan zaman. Pada periode 1990-an misalnya, perubahan estetika sastra berubah sejak kehadiran novel zaman karya Ayu Utami. Ayu Utami begitu berani mengeksploitasi tubuh dengan diksi-diksi yang menjurus kepada seks telah menyentak dunia sastra. Sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan diungkapkan di depan khalayak karena dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya timur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Metropop dan Chick-Click. 1. Fiksi Metropop. Fiksi Metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya. Disajikan dengan gaya bahasa pop. Fiksi jenis ini kebanyakan digemari oleh kalangan pembaca usia muda karena kalimat yang digunakan mudah dicerna.
Selain itu, kisah-kisah yang diangkat juga tidak jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Percintaan, karir, gaya hidup, dan romantisme merupakan tema-tema yang umum digunakan dalam fiksi metropop. Beberapa penulis yang terkenal dengan karya-karya metropop diantaranya Ika Natasha, Ila Nathan, Alia Zalea, dan Ria N. Badaria. Selanjutnya, Chick lit merupakan genre novel yang menceritakan tentang kehidupan perempuan muda dengan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Tema yang biasanya diangkat dalam novel Chick lit dapat berkisah tentang karir, percintaan, atau kehidupan pribadi lainnya yang memperlihatkan kemandirian. Contoh penulis dan karyanya, Surprise Me, karya Sophia Kinsella, 2018, Di Fortiare, Ika Natasha, 2008, dan Miss Jutek, karya Yeni Hardiwijaja, 2004. Berikutnya sastra anak. Sastra anak adalah genre sastra yang ditulis dan diterbitkan untuk anak-anak. Walaupun demikian, bacaan anak biasanya disukai serta dibaca remaja dan orang dewasa. Selain itu, sejumlah cerita yang sekarang dianggap klasik dulunya ditulis untuk orang dewasa. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap kurang memadai. Secara umum, Serum Payet 1976, 29-32 mengemukakan bahwa ada 3 ciri khas yang menandai sastra anak itu berbeda dengan sastra orang dewasa. 3 ciri khas pembeda tersebut berupa 1. Unsur pantangan, 2. Penyajian dengan gaya secara langsung, dan 3. Fungsi terapan. Menurut Lukens, secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 6, yakni realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis. 1. Realisme. Peristiwa di dalam cerita ini logis dan masuk akal. Akan tetapi, cerita ini bisa saja ada dan benar-benar bisa juga tidak. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan realis, meskipun terjadi adanya tumpang tindih, yakni cerita realistik, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. 2. Fiksi formula. Genre ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dari yang lain. Walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis, keadaan itu mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. 3. Fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata. Cerita ini berlandaskan imajinasi penulis yang mencoba menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas. 4. Sastra tradisional. Kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini didapat secara turun-temurun dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau pencipta cerita tersebut. 5. Puisi. Puisi adalah suatu bentuk sastra yang memiliki pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai aspek keindahan. Bahasa yang digunakan dalam puisi tentunya singkat, akan tetapi dapat mendeskripsikan sesuatu lebih banyak. Yang terakhir, non-fiksi. Tidak semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak. Hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan ditulis secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Juanda 2014. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.